Radio lawan COVID-19 100,5 Radio DCS FM Madiun. Kita balik lagi teman siang ngehits bareng. Masih di kesempatan Rabu 16 Desember 2020. Seperti yang udah saya janjiin tadi di sesi terakhir ini, kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih sama teman-teman yang udah ada di sini. Ini ada banyak nih sebenarnya. Tapi yang datang cuma diwakilkan aja. Jadi daripada kalian penasaran, langsung kita sapa aja yang udah ada di dalam studio kali ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Jadi di sini nih saya udah ditemenin sama dua mas-mas yang ganteng-ganteng. Malam-malam tapi tetap ganteng loh. Jam segini tuh udah lama saya nggak siaran talk show kayak gini. Jadi mas-mas ini memberikan saya kenangan kembali gitu ya. Malam-malam bernostalgia berarti. Bernostalgia. Biasanya kan kalau talk show tuh ini apa namanya, pagi, siang gitu. Malah enak jam segini, banyak yang denger di jalan. Jadi kita hari ini mau ngobrol banyak teman saya sama NCL. Nah, ini udah ada teman-teman yang mewakili di sini. Kenalan dulu dong satu-satu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Fajar Firmansyah, mewakili NCL Madiun di Public Relation dan Marketing. Oke. Mas Fajar ya panggilannya? Bebas. Kalau di kampus itu sebenarnya para mahasiswa dan alumni lebih akrab menyapa saya dengan sebutan Mr. Ho, seperti itu. Mr. apa? Mr. Ho. Kenapa Mr. Ho? Ho bagaimana gitu? Ho itu sebenarnya singkatan sebenarnya. Jadi kan kalau di eja itu kan tulisannya HO gitu ya. Oke. Nah, itu sebenarnya singkatan dari Always On. Agak sedikit ngemaksain diri sebenarnya. Iya, harusnya kan seperti itu. AO kan itu. Seharusnya kan AO gitu kan. Kenapa seperti bisa dikasih nama Always On? Always On. Always On. Ceritanya panjang itu sebenarnya. Loh, nggak apa-apa, ini siapa tahu lagi dengerin kan. Jadi namanya saat itu kan mahasiswa dan para alumni kan mereka memang secara intens itu berkomunikasi dengan kita. Jadi kalau mereka ngechat itu biasanya nggak di jam-jam normal. Jadi kadang-kadang setengah 2 pagi, setengah 4 pagi, bahkan kalau lagi musim puasa itu bisa 1 hari 1 malam penuh. Jadi mereka kalau misalnya ngechat ke saya itu kata mereka itu nggak mungkin nggak di replay. Jadi pasti di replay. Jadi always 24 hour. 24 jam ya? Iya, kata mereka sih seperti itu. Mas Fajar bisa buka minimarket kayaknya. Kayaknya iya. Berarti Mas Fajar aja lah ya, tapi paling teman-teman udah kenalnya Mas Ho gitu. Kalau kebetulan kan di kami di NCL Madiun itu kan kita juga ada official YouTube ya, ada akun official YouTube, dan di sana kita juga ada series seperti itu. Jadi saya memiliki series juga di dalam official channel YouTube-nya. Jadi namanya Pak Mr. Ho Series. Wah, ini di dalam series itu saya sering mengupload konten-konten yang sedikitnya bisa memberikan edukasi dan informasi. Wah, nanti kita kulik sedikit ya tentang konten dari Mr. Ho juga namanya. Wah, keren banget. Lanjut selanjutnya di sini. Ini ada Mas ganteng juga nih. Terima kasih. Ya. Teman saya dengan nama Mas Dibyo. Mas Dibyo alumni dari NCL Madiun tahun 2010. Tahun 2010. Lama ya. 5 tahun yang lalu ya? Krik 10 tahun. Oh iya, astagfirullah. Ini 2020 ini udah. COVID-19 membuat saya lupa segalanya. Iya ya. Padahal bulan depan kita udah masuk 2021 ya. 2021. Iya. Oh iya, berarti Mas Dibyo nih tahun 2010, alumni 2010 ya. Aduh, ini lama. Katanya Mas Dibyo ini main Vespa juga dulu sama saya katanya ya. Saya sampai lupa udah 10 tahun yang lalu ya kan ya. Nah, jadi ini kita mau tanya-tanya banyak, tanya-tanya santai aja. Ini teman saya juga bisa gabung ya, nanti bisa SMS atau WhatsApp 0811331272 ataupun telepon di 495678. Kita mau tanya-tanya full sama Mas Ho aja biar seru ya saya manggilnya. Kalau Mas Ho kayaknya agak ribet deh. Mas Fajar aja. Oh ya udah deh. Saya biar akrab aja sebenarnya, biar ikutan kenal sama cewek-ceweknya di sana. Kita mau ngobrol banyak sama Mas Fajar dan Mas Dibyo. Jadi kita basic dulu nih sebenarnya NCL itu apa? Ini bacanya
pakai format Amerika atau Indonesia, NCL atau NCL? Format Amerika, format Indonesia, format Jawa pun juga enggak apa-apa. Kalau format Jawa berarti apa? Kalau kita kan kita apa namanya? Kita punya maskot ya. Oh, Jadi ada maskotnya? kita punya maskot, kita juga punya komunitas seperti itu. Kalau di dalam ranah Instagram itu kita pakai hashtagnya kan NCL Lovers. Oke. Nah, kalau di dalam maskot kita itu apa namanya, maskot kita itu namanya NCLO. Jadi kalau NCLO. NCL Boso Jowo nih itu NCLO. Oh, NCLO. Itu kenapa bisa NCLO? Iya, diambil dari kata NCL Lovers. Oh, wow. Jadi NCLO seperti itu. NCLO. Berarti ada hashtag yang selalu digaungkan ya, NCL Lovers. NCL Lovers. Jadi kita memiliki 3 hashtag ya di dalam Instagram. Jadi kalau misalnya buat apa namanya, untuk memudahkan pencarian di Instagram itu kita menggunakan hashtag, ada NCL Madiun, ada NCL Lovers, dan ke NCL aja. Oke, kayak gitu. Seperti Berarti itu. memang bebas ya sebenarnya panggilannya, dan banyak banget untuk terserah lah penyebutannya. Iya. Yang penting mah masuk sini gitu aja ya. Nih balik Gitu ya. lagi ke Ya, inti balik lagi ke- pertanyaannya tadi. Siap. NCL ini sebenarnya apa? Jadi NCL Madiun ini adalah lembaga pendidikan dan pelatihan kerja. Oke. Nah, karena kita fokusnya di bidang pendidikan dan pelatihan, maka kita ini menjadi satu lembaga yang kombinasinya pas banget, terutama untuk apa namanya, para siswa yang lulusan SMA, SMK ataupun MA sederajat gitu ya, yang ingin lebih mudah. Itu yang pertama, yang ingin lebih mudah. Kemudian yang kedua, lebih cepat. Kemudian yang ketiga, memiliki kepastian dan peluang yang lebih besar untuk bisa mengambil peluang di bidang pekerjaan perhotelan maupun kapal pesiar. Oke. Seperti kalau dalam bahasa kita sehari-hari ya, bahasa yang lebih mudah diterima, itu sebagai jalur alternatif buat semuanya, buat semua orang yang ingin lebih mudah, lebih cepat, dan lebih pasti itu tadi untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Karena kan kayaknya ya, PR utama kita kalau di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari ini kan yang terpenting adalah gimana caranya biar bisa cepat dapat kerja. Betul, itu paling benar. Iya. Itu sangat valid Mas Fajar, karena biasanya nek lulus sono kae ya, kadang-kadang ditekoi tonggo nih, ya kan. Nah, bagaimana Setelah lulus ngapain? gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini teman saya NCL udah dijelaskan sama Mas Fajar secara Secara singkat. Secara singkat Ya, itu lebih tuh mudah. iya, udah kayak membuka peluang nih. Ini peluang dalam bidang Perhotelan dan kapal pesiar. perhotelan dan kapal pesiar. Jadi di sini memang untuk tingkatan-tingkatannya ada nggak sih Mas, atau gimana nih sistemnya? Sebenarnya saya ada pertanyaan juga. Jadi kan karena tadi Mas Nanda bertanya ke saya pengen nanya balik nih sama Mas Nah, Nanda. ini saya seneng ini. Ya, jadi ini yang di talk show siapa sebenarnya ya? Nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa. Seru. Gini Mas Nanda, Oke. sebenarnya belum banyak orang yang begitu tahu tentang dunia perhotelan itu seperti apa. Kalau misalnya buat Mas Nanda sendiri deh, kalau misalnya saya bertanya tentang hotel tuh, bayangan pertama yang muncul dalam benaknya Mas Nanda apa? Nah, ini dia. hotel. Hotel apa yang muncul pertama? Ini harus jujur nih, ayo. Ya kita kan cowok ya, pasti gitu ya. tahu lah hotel lah. Yang muncul pertama apa coba? Hotel ya tempat menginap lah pastinya. Tempat menginap, Kayak gitu. ya. Tapi untuk beberapa hal kalau berhubungan tentang jenjang karir gitu Mas ya, kadang-kadang saya juga sempat bertakan, makanya saya tanya juga ke Mas Fajar ini Iya. tentang kuliah perhotelan kapal pesiar ini. Betul. Kuliahnya dalam Bidang apa? bidang apa gitu. Yang, Saya tuh yang dipelajari apa? betul gitu. kan tadi Mas Fajar saya nanya ke saya nih. Jadi saya mungkin ini yang ada di pikiran saya dan beberapa teman-teman. Yap. Oh, itu mungkin nanti ada di hotel untuk beberapa bidang, mungkin ada di kitchennya atau di tempat-tempat bidang lainnya, tapi di dalam perhotelan kayak gitu. Iya, Itu iya. pikiran saya seperti Betul. itu. Iya. Selama ini apakah benar Mas? Ya benar. Oh, benar ya? Jadi kalau ditanya perhotelan itu menurut Mas Nanda apa, kemudian Mas Nanda mengeluarkan jawaban seperti itu, Yes. itu kan kita berbicara dari perspektif sudut pandang ya. Oke. Dan kalau berbicara tentang sudut pandang, semua orang memiliki sudut pandang. Betul. Jadi jawabannya Mas Nanda itu benar. Oke. Tapi kurang tepat. Wah, berarti nilai saya berapa ini? Nilainya 100 koma. Wah, 100 koma. Ini kayak DCS 100,5. 100,5. Wah, cakep. Pinter ya Mas Fajar, pantas jadi PR. Masa sih? Gitu. Jadi begini Mas Nanda, Oke. ini sekaligus juga mudah-mudahan talk show kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi para pendengar
kalau apa sih sebutannya kalau buat DCS? Teman setia. Buat teman setia DCS ya, kepada teman setia DCS FM dimanapun teman setia berada. Jadi memang kalau buat sebagian orang yang belum mengerti tentang dunia perhotelan itu kan sebenarnya perhotelan itu terdiri dari berbagai jenjang gitu. atau berbagai tingkatan. Ada yang disebut lost man. Pernah dengar nggak? Pernah ya. Nah ini mungkin bisa dijelasin spesifik karena beberapa orang kayak saya. Kalau Mas Fajar kan mungkin udah di bidangnya kan tahu banget. Mungkin kayak saya tuh pernah denger aja. Kadang-kadang ada yang lost man, terus ada guest house dan lain-lain. Nah itu bisa dijelasin deh Mas. Ada homestay, betul, ada villa, ada resort, tuh, ada cottage, kan? Kemudian ada hotel melati. Hotel kelas melati itu pun terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ada hotel melati 1, melati 2. Dan ada beberapa tingkatan. Nah, kalau di NCL Madiun itu kita berbicaranya lebih spesifik di hotel berbintang. Jadi bukan pakai bunga melati, bukan pakai losmen, bukan pakai villa, bukan pakai resort, tapi kita berbicaranya pakai grade bintang itu sendiri. Nah, kalau sudah berbicara tentang hotel berbintang, ini termasuk kategori yang hotel itu adalah hotel elit atau hotel mewah. Dengan berbagai servis dan juga ada beberapa fasilitas yang tersedia di dalamnya. Nah, makanya tadi ketika saya tanya kepada Mas Nanda ketika berbicara tentang hotel, Mas Nanda bayangannya atau pikiran itu tentang menginap. Karena memang kalau kita ke hotel ya mau ngapain lagi kalau nggak menginap. Padahal ketika kita memasuki hotel itu nggak harus selalu menginap loh. Ada ballroom yang bisa kita gunakan untuk pertemuan meeting atau wedding. Ada juga fasilitas untuk kesehatan, sport atau gym. Ada juga banyak restoran kalau kita masuk ke hotel cuma pengen makan. Betul. Kemudian juga banyak fasilitas-fasilitas lain. Jadi kalau di hotel berbintang itu di dalam hotel ada banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk orang-orang yang ingin menggunakan jasa layanan hotel. Berarti ini banyak yang nggak tahu ya kalau sebenarnya hotel itu bukan cuma untuk tempat menginap aja. Bukan. Tapi kalau misalnya kita datangnya, mohon maaf. Kalau misalnya kita datang ke losmen yang di situ hanya menyediakan jasa layanan kamar aja, ya otomatis di sana kita hanya bisa melakukan satu kegiatan, yaitu beristirahat. Seperti itu. Tapi kalau kita masuknya di hotel berbintang, itu ada banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam hotel itu sebagai fasilitas kepada tamu. Makanya itu bisa dibedakan dari range harga, room rate biasanya. Nah, jadi kalau misalnya gampang sih ngeceknya sebenarnya. Kita kan ada banyak aplikasi ya, kayak ini boleh nggak sih? Boleh ya, nggak apa-apa ya. Boleh lah. Nggak apa-apa lah kan buat ini lah ya. Sama ini juga. Apa namanya, ada kayak Agoda, ada kayak Traveloka, kemudian juga mungkin ada aplikasi-aplikasi buat booking itu kan. Nah, di situ sebenarnya bisa kelihatan tarif hotel kalau misalnya yang penginapan biasa itu harganya lebih murah. Kenapa? Karena memang hanya fasilitas menginap saja yang ditawarkan. Tapi kalau di hotel berbintang itu ada yang harganya 1 juta per malam, 2 juta per malam. Bahkan di Bali sana ada yang harganya 40 juta per malam. Bahkan di Indonesia ada yang namanya Grand Pullman, itu harganya bisa 100 jutaan ke atas. Hanya per malam loh. Waduh, Mas Fajar pernah? Alhamdulillah. Apa coba? Enggak, kalau saya kebetulan kalau saya sini sebetulnya saya juga sebenarnya sama dengan Mas Dipyo ini. Jadi kalau Mas Dipyo ini alumni pertama tahun 2010, kalau saya alumni tahun 2015. Tahun 2014. 2014. Lebih muda. Lebih inilah di bawahnya dia. Jadi saya kalau manggil dia ini senior gitu. Nah, kalau saya kebetulan di NCL Madiun itu ada program rutin namanya monitoring. Jadi seperti saya dan staf-staf lain yang ada di NCL Madiun itu hampir setiap tahun itu keluar masuk hotel udah biasa. Oh gitu ya? Berarti sudah ada validasinya kalau kalian tuh udah bebas lah masuk kemana karena udah ada ininya ya, apa istilahnya? Kan begini, kan NCL Madiun ini sebagai katakanlah supplier SDM, siap kerja di bidang perhotelan. Jadi nama dari NCL Madiun ini sudah banyak dikenal di jajaran hotel-hotel berbintang di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke Asia juga, Eropa, dan di mana Mas Dibio, di Arab Saudi ya? Sampai di Arab Saudi itu yang hotelnya aja. Belum lagi yang kapal pesiarnya. Hampir seluruh perusahaan kapal pesiar yang ada di dunia itu bermitra kerjasama dengan NCL Madiun. Bahkan kita itu ditarget sebenarnya. Jadi setiap tahun itu kita ditarget untuk bisa mengirimkan 500 orang at least minimal
Wah, 500 orang untuk bisa go internasional. Wah, ini sudah menjadi jaminan nih teman Sia ya pastinya. Dan sampai sekarang ini kebetulan kita belum mencapai target ya. Belum gitu ya. Karena kapasitas dari kampus. Jadi karena kapasitas dari kampus kita itu hanya saat ini ini hanya bisa menampung 350 mahasiswa. Sehingga target 500 itu belum bisa terpenuhi. Makanya mohon doanya juga mudah-mudahan dari tahun ke tahun kita bisa berkembang supaya kita bisa memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi kepada orang-orang yang ingin lebih cepat, lebih mudah dan lebih pasti untuk bisa mendapatkan peluang tersebut. Oke, itu tadi dari sisi perhotelan ya. Dan sekarang sisi kapal pesiarnya ini gimana? Kan ada dua kan. Perhotelan yang kapal pesiar. Perhotelan tadi mungkin udah dicakup jadi satu sama Mas Fajar. Sekarang dari kapal pesiarnya nih. Kalau dari kapal pesiar apa nih yang ingin diketahui? Kita tuh ini berarti kan kita sebagai SDM yang nanti bakal membantu di sana kan istilahnya kan. Apakah saya nanya lagi nggak ke saya nih? Enggak. Gantian. Kan skornya udah 1-1. Oh iya. Maksudnya saya kira Mas Fajar mau nanya lagi. Apakah yang Anda pikir tentang kapal pesiar? Saya jawabnya Titanic. Gitu ya. Iya. Oke. Enggak, jadi mungkin memang dari kapal pesiar ini sendiri nih konsepnya gimana nih Mas dari SDM-nya nanti? Nah, kalau untuk kapal pesiar, saya kira beliau inilah yang akan jauh lebih banyak bisa menjelaskan. Monggo Mas Dibyo. Mas Dibyo nih ya. Mas Dibyo ini alumni juga nih. Ini pengalamannya udah sampai di mana aja mungkin nanti juga ini bisa kelihatan ya dari kemejanya tuh pantai-pantai ini kapal pesiar banget. Yaman. Tetap reggae ya. Reggae. Boleh dijelasin Mas Dibyo? Oke, saya dulu kuliah di NCL Madiun tahun 2010. Nah, di situ 1 tahun kuliahnya, nggak lama-lama. Jadi 6 bulan saya di kampus dan 6 bulannya lagi on the job training. Jadi saya training nggak hanya di Indonesia, jadi di Kuala Lumpur dulu, di Twin Tower. Trainingnya saya di situ dan teman-teman pun juga banyak di itu. Jadi itu di perhotelan dulu ya atau gimana? Betul. Jenjang karirnya pertama kita sekolah, habis sekolah terus training. Ya, kalau training pengen yang di Indonesia atau di luar negeri itu sama. Jadi trainingnya milih sendiri. Bebas ya. Pengen di mana saya? Mau di mana? Teman saya Mas Budi itu dia training di Singapura dulu. Gitu. Itu ada sekitar berapa? 27 siswa dari NCL tok itu. Kalau dari hotel saya di Twin Tower tuh ada 7 orang. 7 dari NCL ya? Dari NCL. Jadi hotel-hotel seluruh dunia udah menanyakan, nih ada siswa nggak untuk training di sini gitu. Jadi kita ini malah ditagih. Iya. Mana ini siswanya? Dulu ya gitu. Itu training saya nggaknya training, alhamdulillahnya di sana digaji. Training itu sekitar 3 juta saya digaji. Itu hanya training ya padahal ya. Makan, tidur, transportasi udah dikasih. Itu tahun berapa loh 3 juta? Tahun 2010. 2010. Segitu loh. Banyak sekarang aja 3 juta banyak. Gitu ya. Iya. Terus habis itu karir saya pulang ke Indonesia, selesai training gitu. Saya langsung nyobain kerja dulu, boomingnya di Madiun iClub. Ya, Hotel Merdeka. Belum ada yang hotel yang besar. Betul. Zaman segitu ya. Iya, terus habis itu sekitar 5 atau sekitar 1 tahun belum ada, itu saya udah daftar di NCL Madiun, itu udah dikasih tahu, ini loh ada lowongan kerja. Kamu mau nggak? Jadi lowongan kerja di NCL Madiun itu dia mengasihkan, kamu mau nggak? Memang lowongan banyak banget. Kita yang milih sendiri. Gitu. Saya pengen ke luar negeri lagi. Jadi sebenarnya gitu. apa ya? Sorry kepotong. Jadi sebenarnya begini, kalau di luar sana mungkin banyak orang yang berpikir aku pengen kerja di mana gitu. Di NCL Madiun itu malah bingung pengen kerja di mana. Saking banyaknya milih. Jadi bisa milih gitu. Kerjanya bisa asik milih. Ya. Kayak prasmanan ya. Milih yang mana gitu. Iya, memang benar itu. Berarti itu sedikit penjelasan ya. Itu sebenarnya bukan sedikit, itu jelas banget ya bahwa NCL itu sebenarnya terbentuk dari beberapa SDM yang udah disiapkan untuk terjun langsung ke dunia perhotelan dan kapal pesiar ya. Nah, lanjut lagi nih. Sekarang untuk fasilitas yang disediakan NCL apa aja? Bentar dulu. Soal kapal pesiar tadi belum. Oh iya ya. Belum dijelasin. Seru sih. Iya. Dari situ saya ngambil di Madinah.
di Movenpick Hotel. Oke. Nah, alhamdulillah kerja di situ selama 2 tahun betah Mas. Karena apa? Umroh hajian gratis. Ih, tinggal jalan ya. Iya. Tinggal jalan. Nah, makanya Iya itu. kan, nah ini bisa dimanfaatin nih salah satu contoh bukti dari Mas Dibio kan, ketika kalian di sini kan umroh atau haji gitu kan ya itu. Gratis. Iya, kalau di Indonesia kan mungkin Ada perlu biayanya. bertahun-tahun. Iya. Mas Dibio ki Malam mingguan Mas umroh. nah makanya posisi umroh gitu kan. Kalau di Madiun malam minggu kemana? Wah Marung sana. Kalau di Madinah enggak umroh kita. Kayak gitu. Oke, berarti sempat 2 tahun Mas ya? 2 tahun di Itu sana. tahun berapa? Tahun 2013 sampai 2015. 2013 sampai 2015. Ya, Oke, terus habis itu pulang 4 bulan di rumah, dapat kerjaan lagi ditawarin sama NCL, kamu nggak pengen ke kapal pesiar? wah ini. Apa ini? Gitu lah. Ini. Nah, ternyata saya diterima di kapal pesiar di Amerika Royal Caribbean. Oke. Alhamdulillah paling senang yang saya kunjungi di Amerika itu ya Jamaika. Oh gitu. Di sana, Oke. oh, jadi keliling dunia sambil Asik ya. jalan-jalan tiap hari turun loh. Iya. Itu kapal oke, pesiar oke. enaknya itu malam kita jalan, pagi itu kita rekreasi. Wah, asik banget. Itu loh. Pantes tuh. Bajunya reggae ya, Mas Dibio tuh. Sukanya Jamaika. Iya ya. Terus banyak negara-negara yang saya kunjungi udah dari Amerika, Meksiko, udah ke Chili, Oke. ke Eropa, Kanada. Wah banyak Mas. Wah, ini. Itu yang kapal pesiar ya. Iya, kapal kapal pesiar. pesiar, iya. Wah, ini seru banget ya. Karir selama 4 tahun ini. 4 tahun. Alhamdulillah dari karir yang sebelumnya sekarang saya udah jadi supervisor Wah. di Amerika. Luar biasa. Seru. Kadang-kadang nih gini Mas, kadang-kadang itu kan saya banyak deket ya sama alumni ya. Iya. Kadang-kadang itu suka terharu gitu. Suka terharu berlilang kayak apa ya, Pak? Berkaca-kaca. Apa tuh bahasa Jawane berkaca-kaca? Berapa? Iya. Soalnya begini, Mas Dibio lulusan dari mana? Dulu Sekolah. Gamaliel Mas. Gamalia. Sebelah gitu Mas. Oh iya, sini dia. Studio. Jadi lulusan dari STM Gamaliel. Ini sekaligus kita cerita ya. Oke, Boleh lah oke, cerita oke. sedikit gitu, nggak apa-apa ya Mas ya? Ya, betul. Jadi kadang-kadang kita itu lulusan STM yang belum berkesempatan untuk mengambil jenjang ke perguruan tinggi, belum bisa kuliah, mungkin karena faktor biaya atau karena faktor apa, kan sebenarnya kalau dalam hati itu kadang-kadang sedih gitu ya. Betul. Seperti itu. Tapi ketika ada peluang di NCL Madiun, kemudian kita bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan di sana, dan ternyata pada akhirnya malah bisa keliling dunia, kemudian juga bisa mendapatkan penghasilan hingga puluhan juta per bulan. Asik, Di situ rasanya tuh kayak gimana ya? Ya Allah, aku tuh cuma lulusan SMA, aku tuh cuma lulusan SMK. Betul. Tapi bisa punya karir internasional, apalagi bisa menjadi supervisor di perusahaan asing. Nah, Kadang-kadang kalau kita guyonan Mas, kalau ini bahasa guyonan loh ini ya. Ini bahasa guyonan. Dep iki wong dimong kok iso tutup. iya itu betul. Kadang-kadang kalau guyon itu seperti itu Mas. Aku ki mau ngomong apa tuh iso Betul. seperti Berarti itu. kalau Mas Dibio diguyoni mbek koncone, duit ke Hong Kong lah, aku enek gitu kan ya istilahnya ya. Ya, jadi memang banyak orang yang belum mengetahui bahwasannya sebenarnya untuk bisa bekerja di perhotelan atau kapal pesiar itu gampang pakai banget. Nah, oke. Easy. Iya, Itu ya, so tadi- very easy. Betul, tadi Gimana Mas Nanda? udah dijelasin semua kan untuk beberapa hal-hal yang memang membuktikan bahwa di NCL ini udah pastilah jadi jaminan kalau emang nanti ketika masuk di situ entah kalian dari manapun pasti jadi oke ya kan. Nah, ini saya penasaran sama fasilitas yang ada nih. di sana. Iya. Oke. Tapi sedikit aja ya, Oke, sedikit aja ya. boleh. Mas Nanda nggak penasaran? Kenapa kok tadi aku bilang untuk bisa bekerja di hotel dan kapal besar itu gampang pakai banget? Nggak penasaran? Nah, penasaran sih. Pengen tahu kenapa? Iya pengen, boleh. Sebenarnya kenapa saya katakan di perhotelan dan kapal besar itu gampang banget, apalagi di NCL. Oke. Itu sebenarnya rahasianya cuma satu. Apa? Ini saya bocorin rahasianya. Iya, asik. Karena link. Oh, link. Apa nih? Apa ya? Bolo kental. Iya. Konco kendal. Apa kalau dalam bahasa kita talk show seperti ini apa? Link itu jaringan ya? Iya, jaringan, betul, jaringan. Jadi karena NCL Madiun ini sudah punya jaringan Yang luas, perhotelan iya. mulai dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia ya, khusus lingkungan hotel berbintang ya. Oke. Dan juga di seluruh dunia
Makanya lulusan NCL Madiun itu lebih mudah, lebih punya peluang yang besar untuk bisa mengambil karir di bidang perhotelan dan kapal pesiar. Makanya saya katakan gampang. Gampangnya kenapa? Karena kalau pakai bahasa guyonan Mas ya, ini pakai bahasa guyonan. Kalau kita kerja ada yang bawa, itu enak. Iya betul. Ada banget. orang dalam, betul. Itu enak. Iya, Iya. betul itu. Kayak gitu tuh di NCL tuh. Oh, jadi oke. seperti itu. Jadi ketika kamu lulusan dari mana? Oh saya lulusan dari NCL. Oh udah tahu. Iya. Oh ini NCL tuh. Kamu NCL tuh. Oh iya ya udah tahu. Gampang. Seperti itu Mas. Wes ana dalane lah. Masuk Oke, hotel jadi itu langsung. seperti itu. Orang NCL, wong jero. Seperti itu. Iya. Udah lanjut tadi Mas. Oke, untuk lanjut yang mana nih? fasilitasnya. Yang fasilitas. Orang kan penasaran tuh fasilitasnya apa aja. Sebenarnya kalau berbicara fasilitas itu kurang lebih sama lah ya. Oke. Artinya ada program pendidikan, tapi ada beberapa poin yang memang menjadi keunggulan kita. Yang pertama itu dari kualitas pengajar. Oke. Guru kita, dosen kita, instruktur kita yang ada di NCL Madiun itu semuanya setara level manager minimal. Oke. Dan mereka adalah praktisi dan mereka adalah instruktur yang sudah berkecimpung di dunia perhotelan puluhan tahun. Jadi disitulah sebenarnya yang kalau misalnya ada orang tanya kenapa sih saya harus masuk ke NCL Madiun, seperti itu Mas Nanda. Jadi karena di NCL Madiun itu memiliki guru, instruktur dan sistem pendidikan yang sudah teruji, terfokus dan terarah. Memang benar-benar kita fokus di perhotelan dan kapal pesiar. Kita tidak bercabang. Jadi kan kalau misalnya saat ini ya dewasa ini kan banyak lembaga pendidikan itu yang bercabang. Jadi selain buka perhotelan, mungkin buka program-program yang lain, banyak programnya. Tapi kalau di NCL Madiun mulai dari pertama buka tahun 2010 ya, sampai sekarang itu memang fokus dan spesifik di bidang perhotelan dan kapal pesiar. Seperti itu. Nah, yang pertama itu kualitas guru-guru kita, instruktur kita itu yang pertama, mereka udah levelnya udah manajer ya, dan mereka adalah orang-orang senior ibaratnya yang bener-bener masternya lah seperti itu. Makanya saya bilang link itu tadi. Nah, ada guru-guru kita, instruktur kita. Yang kedua ini adalah NCL Madiun diberikan amanat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai lembaga yang bisa menyelenggarakan uji kompetensi bersertifikasi nasional. Nah, banyak lembaga perhotelan lain ya, baik yang ada di Madiun maupun yang di Jawa Timur itu juga sama-sama membuka program pendidikan. Tapi mereka tidak bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Vokasi. Nah, ini penting. Berarti itu yang membedakan ya? Betul, karena itu penting. Karena di kalangan HRD kan kalau yang seperti yang udah saya jelaskan tadi, karena saya pekerjaan saya sebagai PR, public relation dan juga di marketing, jadi saya banyak berinteraksi dengan HRD yang ada di hotel berbintang. Jadi HRD sekarang memang sudah mendapatkan standarisasi untuk menerima sumber daya manusia yang bisa bekerja di bidang perhotelan dan kapal pesiar. Itu harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai standar KKNI level 3. Apa tuh KKN itu? KKN itu adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi standar. Jadi kalau misalnya pengen kerja di perhotelan minimal standarnya 7. Kalau di bawah 7 nggak bisa. Gitu. Nah, itu harus dibuktikannya secara otentik itu dengan sertifikasi kompetensi. Itu salah satu keunggulan yang ada di NCL dan belum ada di lembaga lain seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pengen interview gitu ya, kita ditanya lulusan mana? NCL. Kompetensinya apa? Saya bisa masak. Buktinya apa? Kita keluarin yang namanya sertifikasi kompetensi. Gitu ya. Jadi ada jaminan tentunya untuk dan ada bukti. Ada bukti ya. Iya, ada bukti otentik. Sertifikatnya itu. Jadi misalnya Mas Nanda nih kita simulasi ya. Misalnya Mas Nanda ini sebagai HRD. Kemudian saya adalah orang yang pengen kerja. Sama Mas Nanda ditanya, "Kamu lulusan mana?" gitu. Saya jawab, "Saya lulusan NCL." Ditanya lagi sama Mas Nanda, "Kompetensimu apa?" "Saya bisa masak." "Buktinya apa?" Ya buktinya sebenarnya bisa aja praktek, tapi tetap harus ada bukti otentik dalam bentuk sertifikat hitam di atas putihnya. Pengakuan. Betul seperti itu. Berarti Jadi kan sudah dari cara-caranya digeber habis-habisan untuk melakukan profesionalismenya kayak gitu kan ya. Jadi ada sertifikat. Simulasinya gampang, ilustrasinya gini. Mas Nanda ini adalah seorang bikers, ya pengendara motor, bisa atraksi macam-macam segala macam. Tapi ketika ketangkap polisi nggak bisa nunjukkan SIM, kena nggak? Kena lah. Padahal
bikers. Iya. Itu loh, seperti itu yang saya maksud. Oke. Ya bisa diterima ya. Jadi sertifikasi kompetensi itu adalah bukti pengakuan bahwasannya SDM NCL Madiun ini memang benar-benar SDM yang benar-benar siap kerja, dan itu dibuktikan melalui sertifikasi otentik dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Dirjen Vokasi. Oke, itu yang mungkin yang membedakan ya. Betul. Jadi dan itu yang membedakan. Dan kalau berbicara fasilitas, sebenarnya kalau berbicara fasilitas lewat lisan seperti ini kurang bisa ya. Fasilitas kita itu sebenarnya bisa dilihat di akun-akun seperti Instagram, YouTube, karena di situ kan tampilannya visual ya. Jadi yang istimewa di NCL Madiun kalau menurut siswa dan menurut dari kata guru, dari kata orang tua itu adalah dari peralatan praktek yang digunakan. Peralatan praktek yang kita gunakan itu udah sama persis dengan yang digunakan di hotel berbintang. Berarti apa yang ada di hotel berbintang sana sama persis dengan apa yang sama ada persis di dengan apa yang ada di gitu ya? Betul sekali. Karena kalau misalnya kita bisa survei ya, misalnya anggaplah kita ini sebagai orang yang pengen ngambil pendidikan di jalur perhotelan kapal pesiar. Kan kita survei dulu nih, ya kan. Kalau kita survei nanti kita akan menemukan ternyata ada lembaga pendidikan yang labelnya itu sekolah perhotelan dan kapal pesiar, tapi peralatan yang dipakai itu masih peralatan rumah tangga. Di sini nggak match. Iya. Berarti kita nyambung. Takutnya ketika pas udah masuk dunia kerja nyata, lah gini. Kok beda alatnya? Iya. Karena dulu waktu sekolah nggak sama seperti ini. Itu nanti akan menyulitkan si siswa itu sendiri. Kalau di NCL peralatan praktek yang kita gunakan mulai dari departemen front office, ada FB service, ada housekeeping, kemudian juga ada food product. Itu sudah proper sama persis dengan apa yang ada di hotel. Oleh karena itu, ketika ada peninjauan dari kementerian, makanya oleh karena itu juga akhirnya kita dipercaya sebagai lembaga yang bisa menerbitkan sertifikat itu tadi. Itu tadi ya untuk penjelasannya tentang fasilitas dan perbedaan NCL dengan lembaga lain. Nah, sekarang saya ke Mas Dibio lagi nih untuk kan Mas Dibio udah jadi supervisor bro, ya kan? Ini benefit ya, kita ngomongin benefit yang didapatkan setelah kuliah di NCL. Ini kan Mas Dibio udah menjadi bukti nyata ya. Ini benefitnya apa nih? Tentang apa ini? Apa aja yang udah didapat selama ini? Itu kan bisa jadi seru tuh. Beda Mas. Beda dari kehidupan yang lalu. Iya Mas. Jadi kalau kerja di luar negeri itu mungkin orang sana menganggap gaji kita biasa. Nah kalau saya di Amerika dibandingkan dengan orang Amerika, standar gajinya. Tapi kalau ditukar dengan uang mata asing, dolar ke Indonesia, ke rupiah. Waduh. Gak menak. Wes ya, pokoknya perwakilan kata gak menak ya Mas Dibio pokoknya wes tekan Jamaika lah kayak gitu. Standarnya kalau saya kerja di sana sebagai pekerja biasa ya. Jadi mama housekeeping cuma cleaning service kalau gitu. Nah, di kapal pesiar kan ada housekeeping tuh. Nah, itu kalau di sini udah manajer. Gajinya sama dengan manajer. Jauh. Pokoknya itu ya, hal-hal yang didapat. Selain itu ada lagi nggak Mas Dibio untuk hal-hal yang paling seru deh gitu ketika habis siswa di NCL ini akhirnya hal-hal impian yang bisa terjadi. Impian yang paling nyata adalah keliling dunia. Bener ya itu. Keliling dunia itu sampai Kanada, ke kutub utara, Eropa, Asia pun juga. Udah muter-muter ya? Itu muter-muter. Tapi nggak bawa Vespa saya. Iya itu loh. Oke. Nah ini kan ngomongin tentang benefit udah ada nih, berarti memang bukti nyata bahwa Mas Dibio ini salah satu lulusan yang sudah membuktikan sendiri. Nah, tapi kan ini kita ngomongin 2020 di tengah pandemi corona seperti ini. Untuk masa pandemi corona seperti ini peluang kerjanya gimana? Nah, itu dia. Jadi memang banyak sekali yang hampir setiap hari itu puluhan sampai ratusan chat masuk di nomor saya itu memang menanyakan itu, terutama dari kalangan orang tua ya. Dari kalangan orang tua dan guru. Mas, ini kan lagi pandemi, banyak pengurangan karyawan, segala macam seperti itu. Ya ini kita buka aja seperti itu. Nah, kalau di dunia perhotelan itu begini. Jadi karena dunia perhotelan dan kapal pesiar ini adalah di bidang jasa pelayanan, sama seperti rumah sakit, sama seperti sekolah, sama seperti bidang pelayanan publik atau umum yang lain ya. Maka sebenarnya
operasional di bidang perhotelan dan kapal pesiar itu tetap ada. Oh, tetap ada ya. Tetap Oke. ada. Cuma memang dengan aturan standar protokol kesehatan dan betul, sebagainya betul, seperti betul, itu. betul. Dan kalau berbicara tentang pandemi memang semuanya berdampak. Tapi di dunia perhotelan dan kapal pesiar saat ini tuh kita seperti kita udah ditunggu-tunggu nih sama mitra kerja kita. Karena kalau kita melihat seperti di detik.com mengikuti berita di televisi apa segala macam kan beruntungnya kan vaksinnya katanya sih sudah ditemukan Udah. dan sudah nyampe di Indonesia. Betul, gratis lagi katanya. Gratis ya. Gratis. Hari aku ini juga baca ada berita juga beritanya. dari detik.com seperti itu. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Oke. Karena apa? Karena ketika itu nanti kan sering ada meme-meme nih. Betul, Meme-meme. betul. Maksud saya meme yang begini. Kalau corona berakhir mau ngapain sih? Iya, itu. Kan ada yang memenya yang jawabannya pengen makan banyak, pengen Iya, mobil iya, segala iya. macam. Nah, di dunia kerja seperti itu. Oke. Di perhotelan dan kapal pesiar saat ini yang menjadi link mitra kerja kita udah dapat memo. Bulan sekian, tahun sekian suruh menyiapkan tenaga kerja sekian. Nah. Sudah ada waiting listnya. Oh gitu. Jadi kita udah prepare mulai dari sekarang. Oke, berarti Seperti itu. aman teman siang, nggak perlu takut lagi Ya, kayak gitu. itulah kenapa di dalam pandemi ini kita menggaungkan semangat optimisme. Jadi oke, meskipun pandemi bukan berarti terus kita give up. No, Ya. kita harus tetap survive. Kita harus berpikir tentang cara-cara kreatif dan kita harus tetap life must go on seperti itu. Oke. Meskipun pandemi tapi tetap kan kita butuh makan. Betul. Ya, betul, meskipun betul. pandemi tapi tetap kan kita butuh pekerjaan. Yes. Nah, di dunia kerja pun seperti itu. Meskipun pandemi tapi dunia perhotelan dan kapal pesiar pun tetap membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan operasionalnya. Oke. Dan ini saya bocorin aja ya. Iya, nggak iya. apa-apa. Bocoran kedua ini. Jadi di NCL Madiun ini kita sudah mengantongi yang namanya waiting list. Jadi buat calon-calon rekrutan baru itu kita sudah siap untuk menampung dan menyalurkan kerja. Oke. Jadi untuk masa pandemi ini baik dari kalangan orang tua ataupun dari para guru tidak perlu khawatir karena di NCL Madiun itu tempat penyaluran kerjanya tidak cuma satu. Tapi banyak sekali, banyaknya itu gimana yang hitungnya? Ya pokoknya waiting listnya banyak banget ya dan kita doain aja semoga 2021 semua selesai gitu ya. Jadi begini supaya tidak salah persepsi, kalau yang beredar di masyarakat itu kan tentang jaga jarak apa protokol kesehatan seperti itu ya. Tapi kalau di lingkungan internal kami di NCL Madiun itu malah kebalikannya. Malah kita sering dapat siapin untuk kebutuhan hotel ini di daerah ini di kawasan ini apa segala macam sekian banyak sekian puluh sekian ratus seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang pandemi, memang pandemi ini adalah situasi yang global. Betul. Tapi kalau berbicara lebih spesifik di dalam dunia kerja, alhamdulillahnya NCL Madiun itu tetap konsisten. Oke. Tetap Jadi memberi jaminan lah istilahnya ya kayak gitu ya. sebenarnya perkara jaminan ini kita masih ada waktu nggak sih? Tinggal 5 menit lagi. Oh, tinggal 5 menit lagi ya. Ini saya juga perlu sampaikan juga Oke, soal boleh. jaminan. Salah satu keunggulan NCL Madiun yang kata orang ini adalah kelemahan. Bingung nggak? Kata keunggulan tapi dibilang orang kelemahan. Betul. Oke, apa tuh? NCL Madiun ini adalah satu-satunya sekolah perhotelan yang tidak memberikan jaminan kerja. Oh gitu. Tapi ada alasannya. Oke. Kenapa tuh? Ya karena kita amanah. Oke. Jadi ini kalau kita karena saya kan di bidang marketing ya. Iya. Jadi saya tahulah seperti namanya kemasan iklan, kemasan promosi apa segala macam. Boleh nanti dilihat di brosurnya NCL. Iya. Jadi kalau dilihat di brosurnya NCL Madiun itu memang tidak ada pemanis-pemanisnya, mungkin ada bahasa jaminan kerja apa segala macam, enggak. Karena apa? Karena kita ingin memberikan kita ingin menciptakan NCL Madiun ini brandingnya ya. Kita ingin menciptakan NCL Madiun ini sebagai lembaga yang amanah. Bisa dipercaya. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin memberikan jaminan kerja, sebenarnya untuk bisa menentukan bisa bekerja atau tidak itu bukan dari NCL, tapi dari si mahasiswanya sendiri. NCL Madiun ini hanyalah memperbesar peluangnya karena punya link itu. Yang banyak tadi ya, pokoknya silakan pilih aja pokoknya. Karena kalau kita berbicara secara logika sederhana, misalnya suasana di luar nih misalnya lagi mendung gelap nih, bisa nggak kita pastikan kalau hujan? Betul. Belum bisa dipastikan. Jadi rasanya kalau bahasa jaminan itu seperti bahasa iklan yang berlebihan. Makanya saya sering katakan kalau misalnya ada lembaga yang memberikan kamu jaminan, udah langsung blacklist saja. Karena itu bisa berindikasi ke kayak menipu gitu. Jadi kayak memaniskan supaya yang penting kamu jadi siswa saya, tapi ujung-ujungnya ya belum jelas. Kalau di NCL Madiun nggak seperti itu. Kita kita di sini amanah. dibentuk kayak gitu. Betul, Nanti tinggal
para siswa-siswinya ini yang memilih untuk mau kemananya ya kan? Seperti itu. Jadi kalau di NCL Madiun yang menjadi keunggulan sekaligus kelemahan kata orang, karena kenapa sih di NCL Madiun kenapa sih di NCL Madiun itu nggak berani ngasih jaminan kerja? Karena kita tidak ingin mendahului kehendak. Iya, betul banget. Dan ini waktu juga udah mau habis nih. Ya. Nah, jadi terakhir deh satu-satu. Seru ini. Seru ya. Ini Mas Fajar tambah lagi. Mas Fajar sangat cocok sekali sebagai PR-nya ya. Gitu. Maksud sih. Ini terakhir ya satu-satu ya. Boleh. Dikit aja karena jamnya udah segini nih. Udah mepet ya jamnya. Motivasi deh untuk teman-teman nih yang pendengar supaya memiliki karir yang bagus. Oke. Satu-satu dari Mas Dibio dulu. Kalau menurut saya karir di perhotelan itu sangat bagus. Ya, kita lihat aja karir yang dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita ngelihat hotel dengan yang lain itu, hotel itu bagus. Iya. Dilihat dari sisi penglihatan mata aja udah kelihatan. Itu kalau menurut saya. Cakep gitu ya. Nah, itu loh. Baru datang mobil. Itu tak dari saya. Kalau karir disitulah tempat yang paling bagus. Saya udah ngalamin. Udah ada buktinya ya. Oke. Terus dari Mas Fajar terakhir. Motivasi untuk pendengar. Kalau saya motivasinya hanyalah begini aja. Peluangnya sudah ada. Peluang kerja di perhotelan dan kapal pesiar sudah ada. Cuma tinggal milih mau pakai kendaraan yang mana. Ada NCL Madiun, ada lembaga-lembaga yang lain seperti itu. Saran saya lebih kritis. Lebih, jadi bagi teman setia gitu ya, bagi teman setia yang saat ini mungkin sedang mencari peluang untuk bisa mengambil jenjang karir di bidang perhotelan dan kapal pesiar, saran saya lebih kritis. Kritis dalam arti kata cek lembaganya, cek fasilitasnya, cek track recordnya, cek media sosial, media publikasinya, itu semuanya dicek sampai sekritis. Kalau misalnya di pros itu sampai nggak keluar airnya, sekritis itu. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan masa depan. Bagi si pelakunya, otomatis bagi dirinya sendiri, dan misalnya kita sebagai anak kan kita juga ada seperti ingin berbakti lah kepada orang tua. Jadi ketika harapan kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik, bisa menunjukkan bakti kita ke orang tua atau ke keluarga, tapi kita menggunakan kendaraan yang salah atau kita masuk di lembaga yang salah, akhirnya kan jadi satu, rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang dan sebagainya. Oleh karena itu motivasi saya hari ini buat teman setia yang pengen fight ya, jangan give up dengan pandemi, harus semangat optimisme ketika ingin mengambil peluang di jenjang perhotelan dan kapal pesiar, harus lebih kritis. Seperti itu. Nah, ini terakhir adalah buat teman-teman yang mungkin pengen kontak langsung atau menghubungi, bisa lihatnya di mana? Instagramnya atau Twitter atau yang mana, di mana tuh? Bisa cek di mana? Gampang aja ya Mas Dibio ya. Jadi tinggal buka browser gitu. Biasanya kan kita pakai Google gitu. Ketik aja NCL Madiun. Semua lengkap ya. Nanti di sana banyak link yang dari akan Instagram menuju semua. Ada Instagram, Twitter, LinkedIn, kemudian Google Maps, ada juga Twitter, kita juga punya YouTube, kita juga punya official website, banyak sekali media publikasi kita di internet. Jadi gampangnya kalau misalnya buka browser, ketik aja NCL Madiun gitu. Nanti di situ akan banyak keluar informasi yang akan menghubungkan aksesnya ke kita. Terima kasih teman-teman dari NCL, ada Mas Dibio sama Mas Fajar. Sangat membantu sekali mungkin buat teman-teman yang ingin mencoba langsung gitu ya, bisa langsung cek aja di Google, NCL Madiun, semua aja, pasti lengkap. Gampang, langsung bisa ambil handphone, buka Google, ketik aja NCL Madiun. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Fajar, Mas Dibio, sukses selalu semuanya. Dan terima kasih teman setia untuk udah simak ngehits bareng NCL di edisi kali ini, Rabu 16 Desember 2020. Dan sekaligus saya Nanda mau pamit untuk ngehits bareng. Selamat malam, selamat beristirahat, permisi.